3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Kali ini kami akan menjelaskan dan membagikan materi mengenai literasi keuangan, skala prioritas, dan pembagian ilmu ekonomi. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami. Langsung aja ke materinya, Cikidot. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang mengenai apa itu literasi keuangan. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang literasi keuangan? Tidak. Jadi, literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait finansial agar mampu mengelola dan memanfaatkan keuangan secara maksimal. Dengan ada literasi keuangan, masyarakat diharapkan memiliki bekal edukasi maupun terkait finansial, sehingga mampu mengambil sikap dan memilih keputusan keuangan secara bijak. Indikator literasi keuangan yang pertama yaitu well-light rate. Suatu masyarakat dapat disebut sebagai well-light rate jika mempunyai pengetahuan, informasi, dan keyakinan terhadap produk dan lembaga keuangan, mulai dari fitur, layanan, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban. Selain itu, masyarakat well-light rate juga punya keterampilan dalam memakai produk dan jasa keuangan. Yang kedua yaitu sufficient literate. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan percaya terkait produk dan lembaga jasa keuangan dari seluruh aspek, tetapi kecakapan atau keahlian dalam menggunakan masih minim. Situasi demikian masuk dalam kategori sufficient literate. Yang ketiga yaitu less literate. Level berikutnya indikator literasi keuangan adalah less literate. Dalam hal ini masyarakat mampu mempunyai pengetahuan saja terkait produk dan lembaga jasa finansial, belum memiliki rasa percaya terhadap produk dan jasa keuangan yang tersedia. Yang keempat yaitu not literate. Poin terakhir indikator literasi keuangan adalah not literate. Ini merupakan tingkatan literasi keuangan terendah di mana masyarakat tidak mempunyai pengetahuan dan kepercayaan terhadap produk dan lembaga keuangan, sehingga dapat dikatakan sebagai masyarakat tertinggal akan kemajuan zaman. Pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat. Pemerintah berusaha sedemikian rupa dalam meningkatkan literasi keuangan Indonesia. Mengingat betapa pentingnya literasi keuangan, sebenarnya apa saja pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat? Berikut ini informasinya. Pertama, lebih mengetahui tentang macam-macam produk keuangan. Kedua, tahu cara memanfaatkan produk keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan. Tiga, peningkatan taraf hidup. Keempat, terhindar dari penipuan. 5. Distribusi kekayaan jadi lebih merata. Contoh literasi keuangan. Dalam penerapannya, contoh literasi keuangan mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh literasi keuangan adalah berikut. Pertama, tabungan makin beragam jenisnya. Kedua, masyarakat semakin aktif berpartisipasi di sektor-sektor keuangan. Ketiga, masyarakat punya kesadaran menabung atau berinvestasi sejak dini. Keempat, kemampuan memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif. Selanjutnya saya akan membahas materi kedua yaitu skala prioritas kebutuhan.
Yang pertama ada pengertian skala prioritas kebutuhan. Nah, skala prioritas kebutuhan itu adalah daftar kebutuhan seseorang mulai dari yang paling terpenting hingga yang bisa ditunda terlebih dahulu untuk pembeliannya atau untuk pemenuhannya. Skala prioritas kebutuhan ini dapat diterapkan untuk mengelola keuangan seseorang. Contoh dari skala prioritas kebutuhan itu adalah ketika kita sedang berjalan-jalan bersama keluarga di mall, lalu tujuan utama kita itu adalah untuk membeli kebutuhan kita sehari-hari, kayak misalnya seperti belanja bulanan atau semacamnya. Namun saat sedang berbelanja, kita melihat diskon baju branded yang ada di mall. Jika tidak mengindahkan prioritas kita, maka bisa saja kita membeli baju brand tersebut yang nantinya akan membuat rencana keuangan kita yang sudah ditetapkan menjadi berubah. Selanjutnya itu adalah manfaat dari skala prioritas ekonomi. Yang pertama adalah kebutuhan utama kita bisa terpenuhi. Kedua, keuangan kita lebih terkendali. Ketiga, perencanaan keuangan berjalan dengan baik. Dan keempat, membantu mengukur progres pencapaian tujuan. Selanjutnya ada cara menyusun skala prioritas. Yang pertama itu ada menyusun berdasarkan tingkat urgensi. Yang kedua, menyusunnya sesuai dengan kesempatan yang ada. Lalu yang ketiga, ada menyusun kebutuhan yang sejalan dengan kemampuan. Selanjutnya ada pikirkan segel pertimbangan, lalu ada susun kebutuhan untuk masa depan. Berikut ada contoh dari skala prioritas. Yang pertama ada skala prioritas dalam bekerja. Itu contohnya, yang pertama ada menyelesaikan pekerjaan rutin, yang kedua ada menyelesaikan pekerjaan khusus, yang ketiga ada makan dan beristirahat. Lalu contoh dari skala prioritas saat kuliah itu ada biaya makan, biaya kebutuhan kuliah, dan biaya kos. Selanjutnya ada skala prioritas dalam rumah tangga yang contohnya yaitu membeli makanan pokok, membayar tagihan, dan biaya akomodasi. Lalu ada skala prioritas penting dan genting. Contohnya itu ada makanan, biaya pendidikan, dan pakaian. Lalu ada contoh dari skala prioritas penting namun tidak genting. Contohnya itu ada rekreasi, biaya haji, biaya hiburan. Dan yang terakhir ada skala prioritas tidak genting dan tidak penting. Contohnya itu mengganti mobil baru, membeli HP baru, dan liburan ke luar negeri. Selanjutnya materi terakhir mengenai pembagian ilmu ekonomi. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu ilmu ekonomi? Enggak. Jika belum tahu, marilah simak materi yang akan saya bawakan. Istilah ekonomi atau ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Yakni gabungan dua kata oikos atau artinya rumah tangga dan nomos atau kebiasaan. Pengertian ekonomi dapat disimpulkan sebagai studi tentang bagaimana sumber daya yang langka atau terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Selanjutnya yaitu pembagian ilmu ekonomi. Berdasarkan buku ekonomi oleh Alam S, ilmu ekonomi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. 1. Ekonomi deskriptif mengumpulkan informasi faktual terkait masalah ekonomi. Kelompok ekonomi ini menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Kegiatan ini memungkinkan seseorang memperoleh sejumlah pengetahuan terkait fakta atau data empiris, seperti jumlah angkatan kerja atau struktur serikat buruh. Selanjutnya yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi, teori dibagi lagi nih menjadi 2 macam, yaitu ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro membahas mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Teori ini meneliti fenomena ekonomi yang luas, seperti tingkat pengangguran, inflasi, hingga resesi yang melanda suatu negara. Tujuannya untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi, merumuskan dan memperbaiki kebijakan yang berlaku. Sebaliknya, ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi,
atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya, ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagiannya. Selain pengelompokan yang tadi teman saya jelaskan, ilmu ekonomi juga dapat dibagi menjadi 8 cabang, yakni 1. Ilmu ekonomi moneter, membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. 2. Ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik itu membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian seperti APBN, APBD, pajak, atau utang pemerintah. 3. Ilmu ekonomi industri membahas interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri, baik berupa persaingan usaha, kinerja perusahaan. 4. Ilmu ekonomi internasional membahas kegiatan perekonomian antar negara, baik ekspor, impor, atau aliran investasi antar bangsa. 5. Ilmu ekonomi regional membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah serta proses perkembangan suatu wilayah. 6. Ilmu ekonomi sumber daya alam atau disebut SDA membahas terkait masalah alokasi sumber daya alam secara optimal menurut ekonomi. Yang ketujuh, ilmu ekonomi sumber daya manusia SDM berhubungan dengan faktor produksi tenaga kerja seperti masalah pengangguran, upah minimum dan sebagainya. 8. Ilmu ekonomi syariah. Pembahasannya antara lain penghapusan riba dalam perekonomian, prinsip bagi hasil hingga zakat. Prinsip ekonomi mengutip laman Kementerian Keuangan. Prinsip ekonomi berarti panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dilakukan dan hasil yang diperoleh. Adapun prinsip ekonomi yaitu 1. Pengorbanan biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu. 2. Pasar adalah tempat terbaik untuk melakukan aktivitas ekonomi. 3. Berpikir rasional. 4. Pemerintah mempunyai wewenang untuk meningkatkan faktor produksi. Yang kelima, keputusan yang melibatkan pengorbanan atau disebut trade-off dan biaya yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Yang keenam, standar hidup negara bergantung pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Yang ketujuh, perdagangan menguntungkan semua pihak. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Yang kesembilan, harga meningkat apabila pemerintah mencetak uang dalam jumlah banyak. Yang kesepuluh, respon masyarakat terhadap insentif. I was closing all the blinds just so you could sleep the night through. I was staying by your side just so I knew you were okay. And I was opening the door just to see if you would walk through. I started painting all the walls just to see if you liked the shade. I would love just to be stuck to your side, not with anybody
just to keep us occupied. Don't go. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough just to keep us occupied. Don't go. You were holding out your hands, hoping I'll be there to hold too. I went out to Amsterdam just so I could give you some space. But I kept opening my door just to see if you would walk through. Now I'm painting on my walls just to see if you like the shade. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough just to keep us occupied. Don't go. I would love just to be stuck to your side.